Teman-teman, tema hari ini saya kasih apa yang saya bisa, mungkin sangat sederhana. Nomor satu adalah kalau kita ingin menjadi pengusaha, maka ada yang namanya prosperity conscious. Dalam pikiran kita, ada software yang namanya prosperity conscious dalam pikiran kita yang harus kita punyai. Jadi, saya masuk dari situ saja dulu, tool atau senjata Anda, sahabat semua ke depan untuk menjadi makmur. Jadi kalau otak manusia ditaruh di atas meja, maka saya bisa ingatkan 99% manusia di dunia ini punya ukuran otak yang sama besarnya. Panjang neuron sarafnya sama. Kemudian volumenya atau besarnya juga sama. Mungkin 99,9%. Nah, ada sebagian memang yang sedikit berbeda. Misalnya dia ada ADHD, attention deficit, atau dia ada indigo atau autism gitu ya. Ada chemical imbalance, kimianya yang imbalance. Nah, perjalanan panjang saya di kampus mempelajari aplikasi psikologi, mudah-mudahan selama 20 menit ke depan bisa menjadi bekal memahami apa itu prosperity conscious atau kesadaran kaya. Nah, kalau otak manusia itu ukurannya sama, besarnya sama, beratnya sama, fungsinya sama, mau itu orang Caucasian atau bule ya, atau itu orang Oriental, atau itu orang Parsi, Arab, atau itu orang Polinesia, atau Negritos, apapun rasnya yang ada di bumi ini. Tapi selama Anda homo sapien atau manusia, ukuran panjang neuron saraf, size-nya sama. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih panjang, tidak ada yang lebih berat. Sama, 99,9. Nah, lalu apa yang membedakan 300 manusia di dunia ini dengan yang 6 miliar manusia? Karena ada 300 manusia yang kalau kekayaannya dijumlah itu sama dengan kekayaan 3 miliar manusia. Yang membedakan apa? Ukuran otaknya, volume otaknya, apakah dia 3 kali ukuran otak manusia normal gitu ya? Ternyata tidak gitu. Jadi secara hardware, orang paling kaya sedunia, Anda sebutin setelah siapapun itu yang Anda tahu, atau orang paling termiskin di dunia, Anda sebutin, ya yang jelas bukan Maggie Z ya. Jadi orang-orang ini ukuran otaknya sama, volumenya sama gitu ya. Ternyata sahabat semua yang membedakan ini bukannya hardware, tetapi software gitu ya. Anda pakai Android operating systemnya atau Apple apapun itu membedakan, bukan hardware-nya. Nah, software itu ada yang namanya prosperity conscious. Sekarang pertanyaannya, bagaimana software itu bisa ditempel di otak manusia? Contoh, selagi bayi lahir dia otaknya bersih, belum ada software apapun. Umur 6 bulan bayi belum bisa apa-apa, si bayi hanya bisa menangis. Mengapa dia menangis? Lapar dia menangis, kesepian dia menangis, haus dia menangis. Intinya ada masalah. Yang secara statistik di ilmu psikologi kita mempelajari bahwa ketika bayi menangis umur 6 bulanan, di Jepang 60% ibu-ibu akan mengajak main karena kayaknya baru disusuin ini, kok baru diganti popoknya, kok udara juga aman. 60% diajak main. Di Eropa nggak sampai 60, lebih tinggi dari 60%, sampai 67%. Di Amerika juga sama, hampir 67%. Nah, di Indonesia jika ada bayi menangis di umur 6 bulan, 92% dinenenin atau dimasukkan susu ke mulutnya. Tenanglah bayi tersebut. Teman-teman,
Ini apa yang terjadi, bahwa ini adalah software pertama yang orang tua kita letakkan kepada diri kita. Di Indonesia terutama. Pertanyaannya adalah, mengapa bayi itu menangis? Gitu ya. Intinya adalah bayi itu menangis karena ada masalah. Lalu 92% ibu-ibu di Indonesia akan memasukkan sesuatu ke mulut anak tersebut. Nah, inilah software yang pertama kali dipasang oleh orang tua kita, bahwa nak, kalau ada masalah dalam hidupmu, masukkan sesuatu ke mulutmu. Jadi begitu udah dewasa, dia ada masalah, dia makan. Dia merokok. Dia masukkan sesuatu ke mulutnya. Dia mulai minum. Dia gigit-gigit jari. Karena itu 35% penduduk Indonesia obesitas. Karena software yang ditanam adalah, kalau ada masalah dalam hidupmu, masukkan sesuatu ke mulutmu. Tidak salah itu. Tapi bangsa lain berbeda. Nggak pernah begitu. Jepang lihatnya nggak ada orang gemuk, kecuali dia pemain sumo. Di luarnya rata. Anda datang ke Vietnam, nggak ada orang gemuk di Vietnam. Mulai membedakan, inilah software. Jadi kita tidak bicara tentang hardware karena semua manusia sama. Kita bicara software, gitu ya. Nah, software inilah yang akan kita tanamkan ke sahabat semua, tapi self-use ya, bukan berarti saya harus menanamkan sesuatu, karena hidup adalah pilihan. Kita balik mundur ke konglomerat senior kita, Pak Ciputra. Gitu ya. Oke, sebelumnya kita mau cerita sebentar. Jika ada seseorang di luar sana, ayahnya seorang guru, ibunya ibu rumah tangga biasa. Dia kerja SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, dia kuliah di kuliah negeri, kemudian dia menjadi pegawai negeri. Karirnya bagus, sampai SELEN 2, dia berhenti, umur 58, dia ada uang, tabungan, rumah layak, ada 1 miliar dapat dari tabungannya. Pertanyaannya, kira-kira kalau dia berwirausaha, dia berbisnis, nanam jamur, berpadi, apapun, bisa sukses nggak? Anda nggak usah jawab, Anda tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak ada entrepreneurship, tidak ada berdagang. Software yang ditanam ibunya, seorang ibu rumah tangga, mainnya juga di sekolah-sekolah yang negeri, orang tuanya guru, dia pun menjadi pegawai negeri. Lempeng aja dia bertemu sama hal-hal yang bukan entrepreneurship, bukan berdagang, bukan berpolitik, dan lain sebagainya. Jadi, maaf, software-nya lah yang harus ditanam dulu. Apa itu investasi, apa itu usaha, bagaimana jam kerja pengusaha yang nggak ada tanggalan merah. Nggak ada tanggalan merah, semua tanggalan biru. Jadi kalau Anda masih punya Sabtu Minggu ada tanggalan merah, Anda bukan entrepreneur. Gitu. Entrepreneur itu nggak ada tanggalan merah, Anda yang menentukan liburnya kapan. Gitu ya. Nah, jadi sekarang kita lihat software-nya Bapak Ciputra. Bapak Ciputra itu lahir di Gorontalo, di warung kelontong ibunya, di lantainya. Masih merocot gitu. Dan tiap hari dia diiung-iung, digendong-gendong oleh ibunya. Dulu kan beras ditawar, telur ditawar, ditimbang, gula ditimbang gitu ya. Terjadi tawar-menawar. Itu sudah masuk bawah sadarnya di umur 5, dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Umur 19 tahun dia berdagang. Umur 30 tahun dia konglomerat. Gitu ya. Ini saya hanya bercerita, saya nggak ada ilmu. Saya kali lagi, sahabat semua, saya bukan orang yang tinggi ilmu, tapi saya bercerita. Oke, saya lompat lagi satu cerita. Anda kenal mungkin pemain basket yang namanya Earvin Magic Johnson. Magic Johnson ini ya begitu pensiun duitnya jutaan dolar gitu ya. Dia bilang, saya sudah kaya dari basket. Dia bilang, saya pengen menjadi pengusaha. Dia mencari orang yang bernama Garner, seorang negro konglomerat, untuk menjadi gurunya, untuk menjadi coachnya, untuk menjadi mentornya gitu ya. Nah, suatu hari dia ketemu sama Mr. Garner ini, Magic Johnson bilang, Mr. Garner, mau nggak kamu jadi mentor saya di dalam bisnis? Garner cuma melihat, dia bilang, no, nggak bisa. Dia bilang, oh kenapa? Saya punya modal, saya punya duit, saya punya keterampilan, saya punya nama. Enggak, kata si Garner gitu. Udah ditinggal.
Sebulan kemudian dia ketemu lagi di sebuah acara. Dia bilang, Mr. Garner, mau nggak kamu menjadi mentor saya? Si Garner cuma menatap, dia bilang, Mr. Magic Johnson, kamu baca koran nggak? Oh iya dong, saya baca, katanya. Koran apa yang kamu baca? Sport, saya kan olahragawan. Apa kata Garner? Oke, sukses ya, dia bilang. Ditanya sama Johnson, mau nggak kamu jadi guru saya? Enggak, katanya. Terus begitu berkali-kali ketemu, 2-3 kali. Suatu hari, udah hampir setahun, dia ketemu Garner. Dia bilang, I understand you, Mr. Garner. Terus Garner tanya, do you read newspaper? Kamu baca koran? Baca. Apa yang kamu baca? Bisnis. Dia bilang, oke, gue mau jadi mentor lo. Saya mau diskusikan, ada sahabat saya namanya John Barr. Ini sahabat saya, dia adalah dulu dosen saya, sekarang jadi guru besar di NYU, New York University. Di tahun 2004 dia ngajakin saya. Dia bilang, if you have sometimes in New York, ketemu sama gue. Dan kebetulan dijadwalkan di waktu itu saya berada di New York untuk hal yang lain. Dia bilang, ada apa? Kamu melakukan apa? Saya lagi melakukan studi. Studi ini sangat terkenal di dunia psikologi, namanya John Barr Hallway Theory. Hallway itu koridor. Teori tentang koridornya John Barr, gitu ya. Terus, kamu ngapain? Dan kami harus ngapain sebagai kondensnya. Dia bilang, ada 40 student, 20 dari kelompok A, 20 dari kelompok B. Kelompok A mengatakan, ya, kelompok A setiap hari oleh John suruh mengatakan hal-hal yang positif. Tuhan baik, semua mudah, semua sukses, semua lancar, semua terampuni, dan lain. Pokoknya selama 24 jam, selain dia tidur, di toilet, dia cuma mengatakan semua mudah, semua seru, semua asik, semua ketawa, semua. Itu selama 30 hari. Di kelompok B, tiap hari mengatakan hal-hal yang negatif selama 24 jam, selain dari tidur itu. Tuhan jahat, semua susah, negara korupsi, Luhut korupsi, apalah segala macam ya, itu cuma contoh ya, sekali lagi. Tiap hari lu selama 24 jam, lu 30 hari lu ngomong hal-hal negatif, kelompok B. Terus, saya nanya, kami ber-100 ngapain? Katanya, nanti di hari ke-30, kebetulan tanggal sekian saya ini, kamu duduk di lantai atas, mahasiswanya akan jalan dari poin A ke poin B, di situ ada kamera banyak, kamu juga bisa melihat secara langsung, dan kamu menilai mana yang dari kelompok A, mana yang dari kelompok B, gitu ya. Oke, simple. Jam 10 kami datang, orang satu datang, 2 datang, kita ber-100, terus menilai, ini dari B nih, ini B nih, ini A nih. Hanya ngelihat dari auranya, dari self-image-nya, dari citra dirinya yang dibawa oleh orang itu. Selesai, jam 12:30, dia bilang, oke, gather up, dikumpul, kamu makan siang sebentar, nanti kita taruh barang-barang ini, kita lihat. Nah, selesai makan siang, dia bilang, kumpul semua teman-teman, terus dilihatkan, 94%, hampir 95%, menebak dengan tepat mana yang A, mana yang B. Jadi orang yang setiap hari mengatakan hal yang positif gitu ya, di hari ke-30 itu, walaupun dia kayak orang bangun tidur, lecek badannya, baju segala macam, tapi auranya tuh shiny gitu ya. Wah, saya bilang, emang A, emang ceto bahasa Jawanya. Terus, orang yang tiap hari ngomong yang negatif, yang jelek selama 24 jam dikali 30 hari. Begitu kita ngelihat, walaupun dia pakai 3-piece suit gitu ya, baju di dalamnya ada begini, ada dasi, dalamnya kayak orang mau kerja gitu. Kalau dia dari B, ya B kumuh gitu ya. Terus saya nanya sama John, what happened? Dia bilang, tubuh manusia itu setiap hari mati 3 miliar sel. Nah, sel yang baru itu kamu ganti apa? Tuhan baik, Tuhan memudahkan kita semua, hidup itu mudah dan sebagainya. 30 hari kemudian Anda orang baru, katanya gitu. Nah, sebaliknya kalau dalam 30 hari Anda memaki-maki Tuhan, memaki semesta, memaki kehidupan, memaki orang lain, memaki diri Anda sendiri, ya kumuh gitu, karena 30 ini menjadi orang baru. Terus saya bilang, John, di agama saya Islam itu kita ada puasa. Kita ada zikir 24 jam selama kita 30 hari. Dia bilang, sayang lu gak manfaatin itu sebagai untuk menjadi orang fitri, itu menjadi orang baru, kata dia gitu. Lu tahu pelakunya, tapi ilmunya sekarang tahu. Nah,
Sahabat semua, sebentar lagi kita Ramadan. Nah ini nih gue jualan Ramadan dikit. Manfaatkan 30 hari ini untuk Anda memasukkan hal-hal positif itu, sehingga di selesai Ramadan Anda menjadi orang baru, termasuk entrepreneurship, softwarenya ditaruh di situ. Bisnis itu gampang, bisnis itu mudah, modal itu datang sendiri, Anda taruh aja gitu. Dan Anda jangan, ini kekuatan yang sudah diajarkan ribuan tahun oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, dan lain sebagainya. Sekarang John Barr membuat itu. Dan saya tuh kagum sama Islam karena memiliki hal itu. Nah kami itu harus meditasi dan lain sebagainya ya.